Jadi nggak pakai kunut nggak apa-apa. Batas sedekah subuh sepanjang waktu subuh. Dari azan subuh sampai habis waktu subuh. Dari azan subuh sampai habis waktu subuh. Itulah waktu daripada sedekah subuh. Kumpulkan aja di rumahnya. 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000. Lalu kemudian serahkan kepada yang berhak menerimanya. Ustazah, oke, kalau bajunya emang banyak tapi kepake semua tidak kena hisab. Yang kena hisab itu kalau nggak dipakai. Ustazah, sebentar ya. Urutan sholat, wudu, sholat taubat, dan tahajud, hajat witir, urutan sholat bebas aja. Karena statusnya sama-sama sunnah. Oke, suami meninggal masih ada hutang di bank. Biasanya bank itu tetap melunaskannya, dianggap lunas sesuai akad. Tetapi tetap suami telah membawa dosa ribanya. Semoga Allah mudahkan dia. Ustazah, oke, sedekah subuh jam 5:30 masih boleh nggak? Masih, pokoknya selagi masih ada waktu subuhnya masih bisa. Aku orangnya yang sulit tidur, jadi tiap aku mau tidur aku berzikir sambil tidur. Lebih baik ketiduran karena berzikir daripada ketiduran karena melamun, nggak apa-apa. Kalau sholat sunnah cuma tahajud sama qobliyah subuh boleh nggak? Boleh. Gimana pun sholat sunnah nggak wajib. Gimana pun sholat sunnah itu tetap sunnah. Jadi boleh aja. Saya sholatnya di musola. Apakah boleh tahiyatul masjid? Tahiyatul masjid boleh di musola selagi musolanya sudah diwakafkan kepada orang banyak. Ya, jadi musola tuh udah bisa dipakai orang banyak. Namanya musola yang diwakafkan. Tetapi kalau musola yang belum diwakafkan kayak musola kantor, musola sekolah itu nggak bisa tahiyatul masjid di situ. Tapi kalau musolanya sudah diwakafkan untuk orang banyak itu boleh. Ustazah, sedekah subuh buat kurban, nanti pahalanya pahala kurban bukan pahala sedekah. Aku bunuh tikus dengan dendam kesumat, aku tenggelamkan ke air sampai sakaratul maut. Lain kali fasbahu bil ihsan ya. Bunuhlah binatang itu dengan cara baik-baik, nggak boleh dengan menyiksanya ya. Jadi fasbahu bil ihsan, bunuh binatang itu dengan cara baik baik. Kita yang jaga makanan, kita yang jaga lubang-lubang di rumah kita gitu ya. Jangan sampai dibunuh dengan penyiksaan ya. Mungkin teman-teman udah terlalu sering ya jadi korbannya ya. Beberapa waktu yang lalu aku buang sampah keluar. Di dalam tong sampah itu ada tikus. Dia terkejut ngelihat aku. Aku kata dalam hati, "Kus, nggak usah khawatir, aku nggak ganggu. Makan sana, nggak apa-apa. Cuman sampah doang gitu. Yang penting bagian dari rumahku udah aku tutup biar dia nggak masuk ke rumah." Artinya sampai kasihan gitu, dia cuma mau sisa makanan. Jadi kalau teman-teman mau rumah kita yang dijaga, lobang-lobang pipanya ditutup benar-benar biar tikutnya nggak masuk, biar dia cari rezeki di luar. Dia juga makhluk Allah. Jadi bunuhnya itu siapapun lah, fasbahu bil ihsan, bunuh binatang dengan cara baik-baik. Kalau dia ganggu boleh dibunuh ya. Oke gitu ya. Gimana kalau anak susah disuruh sholat sampai kesal dan marah? Niat benar, cara benar. Niat kita nyuruh orang sholat tapi marah-marah, nggak bisa. Ya, niat benar, cara benar. Kalau niatnya disuruh sholat itu jangan pakai marah-marah. Kalau diracun pakai racun yang paling sakti yang bikin dia cepat mati ya. Ustazah, oke, tikus terkejut nengok ustazah. Terkejut dia guys. Gimana pun tikus tuh takut sama kita ya. Oke, enggak, aman. Lu makan aja, asal jangan masuk rumah. Oke, Ustazah, iya aku suka nyemprot insektisida semut. Wallahu a'lam bishawab. Intinya adalah teman-teman yang paling tahu. Kalau mau diracun yang cepat mati aja. Ustazah, jika dunia rasanya gelap dan berat sekali, saya harus amalan apa? Ingat nikmat yang Allah berikan kepada Mbak ya. Ini ingat nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kita sehat, kita punya kendaraan, ya kita bisa punya rumah, kita bisa tidur di kasur. Ingat nikmat yang Allah berikan kepada kita. Biar nggak berat-berat kali hidup nih. Ustazah, jam 12 siang dilarang sholat sampai jam berapa? Sampai azan zuhur ya. Oke. Saja kalau punya angan apa termasuk nazar? Angan, kalau angan tidak nazar. Angan itu keinginan, mimpi, bukan nazar ya. Oke, Ustazah kalau sholat sunnah cuma tahajud sama qobliyah subuh boleh nggak?
Tahajud sama qobliyah subuh boleh nggak? Boleh, nggak ada masalah. Tadi udah aku jawab ya. Ustazah sama tikus aja kasihan. Kasihan, takut dia sama aku ya. Aku bilang nggak apa-apa. Ustazah berarti membunuh tikus nggak boleh pakai lem tikus. Kasihan mbak. Kasihan. Coba kita di posisi dia. Ya, jadi kasih yang cepat mati aja. Saya pernah makan di satu rumah makan, terus saya melihat ini bukan tikus kucing gitu ya. Ada orang yang sedang berdua kayak gitu. Saya tak sebut nama untuk ibroh saja gitu ya. Lalu kemudian ada kucing macam mau ambil sisa makan, lalu dia pukul kucing itu. Saya sedih ngelihatnya. Akhirnya saya pesan makan. Saya bilang sama orang yang punya makan, punya rumah makan, masakkan ikan lele 3, potong-potong, dinginkan, kasih ke kucing itu. Nah dianya tersinggung, padahal maksud saya adalah ingin kasih makan kucing. Dia bilang mentang-mentang saya pukul, ibu malah kasih dia makan. Bukan karena bapak mukul pak, tapi karena saya memang mau kasih makan. Gitu kan. Nah jadi seperti itulah, ndak boleh ya, dia juga makhluk Allah. Jadi kalau mau bunuh yang cepat aja, cus, semut semprot, langsung mati. Oke. Kayak gitu ya. Aku dimarahin guys ya, karena saya pukul ibu kasih makan ya. Di online dimarahin, offline juga dimarahin. Ustazah, kalau ada orang yang pinjam uang tapi nggak dikasih sedangkan uangnya ada, apa itu dosa? Nggak dosa. Meminjamkan uang kepada orang itu hukumnya sunnah. Dia tidak sampai ke tahap wajib ya. Dia cuma sampai ke tahap sunnah saja ya. Jadi kalau seandainya teman-teman nggak sanggup rasanya atau nggak mau membantu saat itu nggak apa-apa. Nanti kan ada lagi teman-teman pengen sedekah yang lain. Kita juga nggak boleh kok minjamkan uang kepada orang yang kita nggak yakin dia bisa bayar. Kita juga nggak boleh kok minjamkan uang kepada orang untuk menutupi hutang lainnya. Kecuali kita meringankan beban hutangnya dengan ridha. Oke, gitu kan. Oke, Ustazah, doa terbaik setelah qobliyah subuh apa ya? Bebas ya. Setelah qobliyah subuh itu mustajab ya. Apakah ayah kita meninggal dan meninggalkan harta warisan? Nah, oke, apakah harta tersebut segera dibagi? Kalau ibu masih ada jangan bagi dulu, kasihan ibu ya. Kalau mandi junub nggak sabunan dan sampoan karena dingin, mandi junub nggak harus sampoan, nggak harus sabunan, Mbak. Pakai air putih aja cukup ya. Ustazah, oke, air putih aja cukup. Tapi kan lucu mandi kalau nggak pakai sampo ya. Ustazah, sebentar ya. Bolehkah zikir dan doa setelah zuhur dilakukan selesai sholat sunnah ba'diyah zuhur? Boleh. Qobliyah dulu, sholat zuhur, baru ba'diyah, nggak jadi masalah ya. Ustazah, doa sujud terakhir apa? Baik, sujud terakhir ketika mau habis sholat itu sangat mustajab. Kita sujud, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi kan. Lalu baca doa di sujud terakhir ketika mau habis sholat. Baca macam Allahumma rzuqni makhraja atau yang paling apa namanya? Masyhur itu adalah Allahumma rzuqni makhraja. Baca 11 kali. Ya Allah, berikan aku jalan keluar. Ya Allah, berikan aku jalan keluar. Allahumma rzuqni makhraja. Ini dibaca. Bagi teman-teman yang terlalu banyak beban hidup dan masalah hidup, nah baca ini ya. Allahumma rzuqni makhraja. Ya Allah, berikan aku jalan keluar. Atau boleh diganti dengan bacaan lain, pengen anak soleh, Rabbi habli minas salihin, itu bisa. Atau pengen doa lain, tutup bibirnya, ucapkan dalam hati, bisa ya. Oke, Ustazah mau tanya, kalau waktu sholat berjemaah imam baca Al-Fatihah apa boleh? Boleh apa? Oke. Dibaca 3 kali boleh ya. Ustazah kalau sakit terus nggak sholat isya tapi dikodo sholat subuh bisa nggak? Nggak boleh. Sakit sholat mbak. Sallu qaiman, sholalah kalian dalam keadaan berdiri, fa ilam tastati fa qaidan. Siap Mbak Suri. Fa ilam tastati fa ala jam, fa ilam tastati fa mustalqiyan. Ya, sholalah kalian dalam keadaan berdiri. Kalau nggak bisa ya duduk. Kalau nggak bisa ya baring miring ke kanan. Kalau nggak bisa ya telentang.
Jadi orang yang sholat dalam keadaan sakit wajib sholat walaupun sambil berbaring ya. Kalau sholat sunnah wajib baca iftitah enggak? Enggak, iftitah itu tidak wajib pada semua jenis sholat. Iftitah itu sunnah saja, tidak sampai ke tahap wajib. Kalau kita salah, kalau habis sholat tak mendoakan suami karena tak tahu doanya seperti apa. Doakan aja pakai bahasa Indonesia nggak jadi masalah ya. Ustazah, bagaimana cara sholat qobliyah subuh saat kesiangan bangun? Tergantung Mbak. Mbak masih ada waktu subuh nggak? Kalau masih ada waktu subuh, Mbak masih bisa qobliyah subuh. Tapi kalau waktu subuhnya udah habis, nggak bisa lagi. Ya, contoh misalnya kita sholat zuhur. Ya, azan zuhur 12:20. Kita baru bangun jam 1 siang, kayak gitu kan. Maka kita boleh aja qobliyah zuhur dulu, sholat zuhur baru ba'diyah, nggak masalah. Pokoknya qobliyah dan ba'diyah itu masih bisa dikerjakan selagi masih ada waktunya. Oke, Ustazah, oke, bangun nggak bisa ngambil wudhu, bisa dibangunkan, diwudhukan atau bertayamum saja cukup. Atau bertayamum aja cukup ya teman-teman ya. Ustazah, oke, jika ada yang hamil di luar nikah, belum lahir sudah nikah, harus diulang nikahnya setelah anak lahir ya. Ustazah, oke, bagaimana tata cara sujud sahwi? Oke, boleh siap Mbak Nursiah. Boleh bantu share-share tautan tap-tap layarnya. Yang baru mampir klik foto aku yang ada di atas, yang sujud sahwi barangkali. Klik foto aku yang ada di pojok kiri atas, follow, aktifkan tombol loncengnya. Supaya kita bisa berteman bersama belajar di akun ini ya. Sujud sahwi, aku pelan-pelan. Sujud sahwi adalah sujud saat kita lupa rakaat. Misalnya nih rakaat 2 atau 3 ya. 2 atau 3 ya. 2 atau 3 ya. Maka kita anggap 2 saja dulu ya. 2 saja dulu. Nah sholat kayak biasa tuh Mbak ya. Sholat kayak biasa nanti setelah fil alamina innaka hamidum majid. Sebelum salam Allahu Akbar. Sujud Mbak. Baca doa sujud sahwi. Subhana man la yanamu wa la yashu. Allahu Akbar. Sujud lagi. Allahu Akbar. Subhana man la yanamu wa la yashu. Allahu Akbar. Salam kanan, salam kiri. Jadi 2 kali sujud, 2 kali baca. Apakah kalau sakit itu tanda dosa kita bisa berguguran? Oh jelas, kalau kita sabar atas sakit kita, dosa-dosa kita diampunkan Allah. Penggugur dosa ya. Ustazah belum sholat isya, kebangunan tengah malam terus bangun sholat isya, hukumnya gimana? Boleh. Jadi gini, kalau kita ketiduran, kita sholat isyanya jam 12 malam, jam 1 malam boleh. Karena masih panjang waktu isya, tapi nggak boleh dibiasakan. Kenapa? Karena banyak orang yang dia nggak ketiduran, cuman dia sengaja melakukan sholat isya di waktu tahajud. Jadi sholat isya dia lakukan di waktu tahajud. Saya sampaikan boleh sah, tapi jangan jadikan kebiasaan. Karena tabiat sholat isya itu di awal waktu dan tabiat sholat tahajud itu di ujung waktu ya. Jadi kalau bisa tetap melakukan isya di awal waktu dan jangan tidur di 3 waktu. Yang pertama jangan tidur habis subuh, jam habis asar dan sebelum isya. Yakrahun naum qoblal isya. Tidur Allah Rasulullah itu tidak suka orang yang tidur habis isya. Sebelum isya. Habis bermesraan dengan suami tanpa berhubungan badan harus mandi wajib enggak. Mandi wajib itu kalau keluar atau dukhul atau masuk ya. Ustazah, oke. Sedekah subuh batas waktunya jam berapa? Sampai habis waktu subuh. Kalau qobliyah zuhur cuma 2 rakaat boleh enggak? Jadilah daripada ndak goyang, ya kan? Boleh. Ustazah, berangkat umroh sebaiknya dandan atau enggak? Enggak apa-apa, yang penting saat umrohnya Mbak dari mikot ya sampai tawaf, sa'i, tahalul, tertib itunya enggak boleh pakai parfum, enggak boleh pakai bedak-bedak yang ada wangi-wangi. Saat umroh aja kan 6 jam cuman umroh tuh, selebihnya enggak masalah ya. Cuman jangan berlebihan aja ya. Ustazah, iya, kenapa banyak wanita umbar di media sosial yang mengakibatkan perceraian? Ya, itulah banyak
banyak sekarang problem seperti itu ya. Walaupun sebenarnya khususnya di TikTok itu udah dilarang yang seperti itu ya guys. Semoga ke depan peraturan lebih baik ya. Yang mengumbar-ngumbar semoga bisa dibuat peraturan khusus ya. Khusus saja iya, karena TikTok ini problemnya itu guys ya. Yang tak kenal itu bisa jadi kenal. Jadi kalau akunnya itu mengarahkan kepada keburukan ya buruk orang jadinya. Buruk banget gitu. Ya yang dia suka, dia misalnya tampilannya buka aurat, seksi, yang koma laki-laki, suami-suami orang, ya bisa. Ya jadi dia karena kan dia nggak mutual friend, bebas ya kan. Tapi kalau akunnya insya Allah edukasi isinya, motivasi, ya bisa orang itu dekat jadinya dia ya. Oke, tinggal pandai-pandai kita aja kan. Ustazah boleh nggak kalau sholat wudhu setelah witir? Silahkan mbak, nggak jadi masalah ya. Ustazah, saya sholat tahajud tiba-tiba suara azan subuh. Nggak apa-apa. Ya, tinggal berhenti besok lanjut lagi ya. Ustazah, tolong jawab yang mana? Oke, ada bagus, ada nggak bagus ya. Tergantung kita. Saat buat bubarin ibadah orang gimana? Saat buat bubarin ibadah orang apanya Pak? Coba ya. Sedekah subuh itu baiknya diberikan kepada siapa? Sedekah subuh itu bebas Mbak. Mbak boleh kasih makan anak, kasih makan istri, ya, kasih takdir makan kawan, kasih makan kucing untuk Jumat berkah, dipakai untuk uang ke pesta, bebas. Beli makanan kucing, kasih ke non muslim, bebas ya. Ustazah kan sholat witir penutup. Oke. Boleh aku jelaskan lagi tentang witir ya, untuk teman-teman yang baru mampir ya. Boleh share-share tautan, tap-tap layarnya, yang baru mampir klik foto aku di pojok kiri atas, follow, aktifkan tombol loncengnya, sehingga kita bisa berteman bersama di akun ini. Kan sholat witir itu penutup Mbak, sholat witir itu bukan sholat penutup. Tapi witir itu adalah sholat ganjil yang tujuannya adalah mengganjilkan sholat. Nah, batas waktu witir dari habis isya sampai azan subuh. Nah, kalau habis isya, Mbak melakukan ba'diyah isya, lalu kemudian Mbak witir, boleh habis isya witir. Ya, tengah malam mau tahajud boleh nggak? Boleh nggak masalah. Mau witir lagi boleh nggak? Nggak boleh, karena witir cuma boleh satu kali. Ya. Jadi tujuannya mengganjilkan sholat. Iya dong, kalau dia dilakukan 2 kali kan dia jadi genap. Misalnya sebelum tidur 3, tengah malam 36. Sebelum tidur 1, tengah malam 34. Sebelum tidur 3, tengah malam 14. Ya kan? Sebelum tidur 1, tengah malam 1. Jadi 2 genap ya kan? Maka witir cuma boleh 1 kali. Boleh nggak witir itu dilakukan setelah isya? Boleh. Yang penting sebelum tengah malam nggak boleh witir lagi ya. Jadi witir bukan sholat penutup ya. Ustazah, sholat taubat setelah sholat maghrib boleh. Ustazah, kalau wudhu pakai air mineral enggak masalah ya, karena dia tidak dimasak, disuling ya. 1 rakaat doang boleh, witir 1 rakaat boleh, nggak jadi masalah ya. Ustazah, sebentar ya, pinjam uang di bank untuk beli rumah jangan, ada ribanya. Kalau di bank ada ribanya ya teman-teman, ada dendanya. Kalau kita telat kita kena denda. Terus dalam angsuran ada bunganya. Kalau kita nggak mampu bayar, rumah kita dia tarik, dan yang udah kita bayar dia tidak kembalikan ya. Ustazah, sah nggak sholat sunnah tidak membaca takbiratul ikhram? Kalau tidak membaca takbiratul ikhram tidak sah dong. Karena takbiratul ikhram, takbir, ngangkat tangan pertama itu rukun sholat. Tapi kalau pertanyaannya sah nggak sholat nggak pakai iftitah? Sah. Kalau nggak pakai iftitah sholatnya sah. Tapi kalau nggak pakai takbiratul ikhram ya nggak sah. Karena takbiratul ikhram adalah bagian dari rukun sholat. Kira-kira paham nggak? Oke, Ustazah bagaimana witir? Betul ya, kalau habis isya lanjut witir terus tidur, oke. Terbangun tengah malam, apa bisa tahajud? Bisa. Bisa, tapi nggak boleh witir lagi ya. Bisa, tapi nggak boleh witir lagi. Habis isya teman-teman tahajud, lalu kemudian setelah itu witir, lalu kemudian setelah itu habis isya witir, tengah malam tahajud jangan witir lagi ya. Oke, Ustazah bagaimana apa itu child free? Aku nggak paham. Ustazah saat umroh ada yang wudhu pakai air ditaruh di botol spray, sah wudhunya, nggak masalah. Saya puasa Daud, tapi tiap saya berhenti dulu. Iya dong.
Puasa Daud ya berhenti kalau mens ya. Oke, berhenti kalau lagi mens berhenti ya. Nah, nanti lanjut lagi setelah mens ya. Ustazah, saya sholat tahajud 2 rakaat, witir 1 rakaat, bagus, boleh ya. Ustazah, jika kita menikah, syarat disyah oleh pondok Pak Ustadz. Pak Melan coba dibantu apa nih pertanyaannya nih. Wallahu alam ya, tulisannya yang benar ya Mbak ya, biar aku bisa baca ya. Ustazah, boleh nggak ngambil uang jajan di kantong suami? Kalau suaminya pelit boleh. Suatu ketika istri dari Abu Sofyan bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, gitu kan, haj'urtu mata, aku selalu merasa maaf, ya Rasulullah, suamiku pelit gitu. Maka Rasulullah bilang, kau ambil uangnya untuk kebutuhan anak laki-lakimu, kebutuhan anak perempuanmu secukupnya saja. Boleh kalau dia pelit. Ustazah, kalau tahajud jam 4 bisa kan? Bisa dong. Selagi belum azan subuh masih bisa ya Mbak. Kalau pusing boleh nggak sholatnya duduk? Boleh. Sallu qaiman, sholalah kalian dalam keadaan berdiri. Fa illam tastati fa qaidan. Kalau nggak bisa duduk, nggak ada masalah. Ustazah, makan minum tidak batal wudhu ya, kecuali makannya sambil kentut. Itu baru batal. Habis wudhu terus teman-teman makan terus sholat tidak batal. Tapi habis wudhu makan kentut batal. Oke, nunggu subuh ngantuk banget ketiduran apa batal? Kalau tidur lelap batal. Kalau tidurnya nggak lelap nggak batal. Coy. Gitu-gitu. Nah itu nggak batal. Tapi kalau tidurnya tidur lelap baru batal ya. Ustazah, jelaskan fajar dan ba'da subuh. Nggak ada ba'diyah subuh, yang ada qobliyah subuh. Fajar itu adalah qobliyah subuh dan qobliyah subuh itu adalah fajar ya. Fajar itu qobliyah subuh itu adalah fajar ya, sama aja ya. Ustazah, oke sebentar ya. Sehabis wudhu memakai make up boleh nggak Ustazah? Boleh, kan udah wudhu kan. Yang penting make upnya jangan berlebihan aja. Oke. Ustazah, sholat witir diwajibkan baca surat 3 kul kah? Nggak, itu 3 kul itu cuma keutamaan aja Mbak, nggak kewajiban ya. Ustazah, kalau dandan boleh wudhu nggak? Tergantung. Kalau dandanan Mbak itu waterproof ya, waterproof misalnya nih anti air gitu kan, Mbak harus hapus sebelum ngambil wudhu. Tapi kalau dandanan Mbak tidak waterproof itu nggak jadi problem ya. Nah jadi nggak jadi problem. Tengok dulu lipstiknya waterproof nggak. Kan ada orang lipstik yang anti badai, anti haters, anti baper. Ya kan, oh ininya anti badai, anti haters, anti baper. Itu harus dihapus ketika wudhu ya guys. Oke, waterproof anti air ya. Ustazah, bagaimana pendapat kalau child free itu apa ya? Maybe kayak nggak pengen macam punya anak kali ya. Nah itu nggak boleh diniatkan Mbak, nggak boleh ya. Ustazah, kayaknya bebas anak, nggak pengen punya anak gitu ya. Ustazah, ambil duit suami dosa nggak untuk beli lauk? Kalau suaminya pelit boleh ngambil untuk kebutuhan anaknya ya. Ustazah, sebentar ya. Bagaimana menghadapi menantu yang kemudian benci pada mertua? Kita mertua, menantu benci sama kita, udah Mbak ikhlaskan aja. Kita tidak perlu terlalu berharap banyak dengan manusia. Anak nggak ke rumah, suami menantu nggak datang, ikhlaskan udah. Nggak bisa juga kita mengajak tuh menantu menyukai kita. Yang ada nanti khawatirnya dia malah melawan, hati kita sakit lagi. Udah gimana ceritanya usia 40, 50, fokus aja kepada ibadah. Fokus sholat, fokus pengajian, fokus hadir dalam majelis ilmu ya. Nggak ada rumah tangga yang ideal. Kadang-kadang anak baik, menantu bikin makan hati. Menantu baik, anak pula suka melawan. Ya kan? Kadang-kadang anak baik, tetangga bikin pusing, ya kan? Kadang-kadang kita baik-baik, anak kandung kok akhirnya melawan. Nah, udah nggak ada situasi yang ideal. Aku juga berhenti berharap pada manusia. Yang penting bagaimana kita menyelamatkan diri kita, ikhlaskan setiap air mata yang menetes, ikhlaskan setiap rasa sakit hati yang kita tanggung, ikhlaskan setiap kezoliman orang, itu jauh lebih menenangkan ya. Jadi
udahlah ridhoi aja mereka dan kemudian beraktivitas seperti biasa. Toh juga maaf kata, kalaupun kita sendiri insya Allah ibu bisa kok, saya yakin banget ya. Saja, oke istri Ustazah, iya udah. Insya Allah bukan cuman kita, setiap orang punya ujian yang berbeda, ya kan? Sekarang gimana ceritanya kita mati masuk surga? Udah, fokus aja ibadah, pengajian, baca Quran, zikir pagi sore, ya kan? Datang ke masjid, ya kan? Masak, makan, santai-santai, masuk live, ya kan? Bercanda di live sambil dapat ilmu, kan? Itu aja. Yang lain udah kita ikhlaskan, ya. Kita berharap betul, belum tentu juga dia ngerti kok, ya anak menantu kita. Ustazah, kalau kerja bayar hasilnya halal nggak ya Zah? Kalau kerja bayar hasilnya, apa ini maksudnya Mbak? Bayar hasilnya, coba ya. Ustazah, oke. Sebentar ya, ikut live ya kan. Saya mau nanya, kalau kita ikut majelis taklim, sebentar ikut majelis taklim, terus kita videoin di status, nggak apa-apa. Kecuali alasan kita untuk ria. Tapi kalau alasan kita syiar, mensyiarkan, nggak masalah ya. Ustazah, gimana sebelum bacaan gimana sebelum iya Mbak Toko Jamu, bacaan sebelum kita mulai zikir, istighfar saja lanjut zikir ya. Ustazah, kalau mau sholat sendiri harus iqomat enggak? Enggak, iqomah itu sunnah saja ya, dia tidak wajib ya. Ustazah, bolehkah membaca doa mengubah takdir? Bisa, maksudnya lebih tepatnya memberikan takdir baik buat kita. Ustazah, anakku kalau nggak ngomong sama ibunya, ya itulah Mbak. Sebentar ya. Anakku kalau ngomong sama ibunya selalu menyakitkan, tapi sama orang baik dan sopan. Ya itulah banyak, ya kan? Tapi aku tetap minta ridhoi anak itu. Nggak usah lagi teman-teman ya. Aku kalau lagi duduk sama teman-teman itu, sama temannya tuh ramah Mbak. Halo Besti, apa kabar say? Cipika cipiki ramah kali. Ramah kali sama orang tuanya. Tapi emaknya dimarah-marahinnya aja. Ya, saya banyak dapat fakta seperti itu. Dan itu kan yang sering saya ceramah selama ini kan. Dengan kawan, ramahnya luar biasa. Orang tua, dia gitu-gitu aja. Dia lewat-lewat aja. Orang tuanya sakit, dia lewat-lewat aja. Giliran kawannya sakit, aku datang ya say. Itu tuh. Jangankan Mbak, saya aja sebel kalau ada anak muda seperti itu. Tapi mau nggak mau kita harus tetap doakan yang baik-baik. Karena suatu ketika dia bisa jadi menjadi orang yang paling taat pada masanya nanti ya. Banyak saya lihat orang tuanya diabaikannya. Padahal andaikan dia tahu orang yang pertama harus dia muliakan dan dia senangkan adalah orang tuanya. Kawannya itu kalau dia udah sukses nanti kawannya bisa iri sama dia. Tapi orang tua anaknya sukses nggak ada orang tua iri. Nggak ada. Padahal sebenarnya hanya ada dua makhluk yang paling setia di muka bumi ini. Pertama adalah guru, yang kedua adalah orang tua. Mana ada guru yang iri kalau muridnya sukses daripada dia? Mana ada orang tua yang iri kalau anaknya sukses daripada dia? Tapi teman, bisa jadi kalau kita sukses dia akan iri. Belum tentu tulus. Seorang suaminya belum tentu tulus. Seorang istri belum tentu tulus. Coba nggak usah jalani kewajiban. Selesai itu rumah tangga. Tapi banyak orang yang nggak sadar bahwa yang paling mudah dibahagiakan di dunia itu adalah orang tua. Iya kan? Nah, seperti itulah. Cuma masalahnya saya banyak dakwah di kalangan ibu-ibu juga. Kalau saya ngisi di sekolah, saya selalu sampaikan bahwa orang yang paling gampang dimuliakan orang tua. Ya, dan keluarga gitulah. Ya ini kawannya maaf izin maaf ya tidak semua kawannya baik sekali kesini ya woi orang tua di rumah ya terus kan nggak diajak jalan semuanya kayak gitu. Nah, itulah problem ya. Padahal kalau mereka tahu kalau memuliakan orang tua itu dahsyat ya semua anak itu akan sukses dunianya. Semuanya akan sukses kan janji Allah. Ridullah ridul walidain, suhtullah suhtil walidain. Ridha Allah bergantung kepada ridha orang tua, murka Allah bergantung kepada murka orang tua. Tapi kita sebagai orang tua udah ridho aja. Jangan sampai hati sakit karena itu. Biasa itu anak muda masanya seperti itu, gitulah ibaratnya. Itu aja dalam pikiran kita. Tapi kalau di sini ada anak muda, percayalah sama aku. Ketika kita memuliakan orang tua kita, maka semesta akan setuju dengan apa yang kita lakukan. Gampang, urusan kita jadi mudah. Gitu ya teman-teman ya. Seorang ibu dikasih 100.000 aja, happy-nya kayak apa?
doanya bisa kemana-mana, bener ya? Aduh, nggak usah nak, nggak usah nak, gitu kan. Nah, tenang aja mak, tenang aja pak, banyak rezekiku pak, doain aja pokoknya, udah dia senang. Walaupun cuma sedikit tuh kata mbak tadi, ya kan. Walaupun orang tua tuh mapan guys, tapi kalau dikasih anak, dia senang guys. Apa yang kita kasih nggak seimbang dengan hidup yang udah dia berikan kepada kita. Ya, jadi yang sabar kalau anaknya belum bisa berbakti, kalau di sini ada anak muda berbaktilah sebelum menyesal ya. Kayak gitu ya teman-teman ya, sebelum menyesal. Nah, macam dari kecil sih, bukan maksud apa-apa. Idealnya adalah di waktu SD dulu ada PMP ya, PMP yang di SD bakso bakar, PMP waktu aku SD dulu. Ketika aku rasa enak, enak nih PMP-nya. Itu jajan cuma 500, 100 perak gitu. Aku selalu pulang lari-lari guys. Mak ini enak mak. Oh enak nak. Tadi Nela makan loh separuh mak. Udah kemakan. Mama coba deh. Walaupun cuma separuh guys. Itu aku kasih orang tua. Walaupun jajanku waktu itu masih 100 perak kayak gitu kan. Nah tapi begitu karakter yang diajarkan oleh guru-guruku. Dan sampai so far sampai seusia kayak gini, ketika aku makan di tempat yang menurutku enak, aku tidak boleh absen ngajak keluarga ke sana. Dan nggak pada masa muda dulu kan suka-suka posting gitu ya. Aku nggak akan pernah aku posting kalau orang tua aku belum rasain. Wallahi, jangan. Karena itu pedih banget ya teman-teman ya. Jadi nggak boleh kita posting-posting sementara mak kita di rumah aja. Bapak kita di rumah aja gitu kan. Nah mereka nggak ngerasain. Jadi itu yang aku maksud. Jadi aku akan sampaikan ketika aku udah aja. Aku baru posting pada masanya dulu gitu kan. Nah sekarang kan udah nggak pernah lagi kan. Nah, kayak gitulah ya. Ini yang aku maksud dengan. Tapi kalau kita sebagai orang tua, sebagai anak ya sebagai orang tua ya kita ridho ya. Ustazah, sholat sunnah seperti takbir langsung baca Al-Fatihah boleh. Iftitah itu tidak wajib. Iftitah itu sunnah saja ya. Ustazah gitu ya. Kadang datang sendiri hati ibu kesinggung tuh ustazah karena anak nggak kerasa karep sama orang tua. Sakrep tuh apa tuh artinya ya? Udah pokoknya ibu gitu aja, ikhlaskan setiap air mata yang menetes, ikhlaskan aja udah. Sekarang kan ibu nggak pengen apa-apa lagi nih. Sekarang gimana caranya mati, meninggal, masuk surga, udah itu aja. Ya nggak semua karakter anak juga sama kan. Di antara 4 anak ada aja 2 yang bikin pusing. Fokus ke yang 2 aja ya. Doakan karena manusia bisa berubah kok. Ustazah, bisakah perempuan bersuara saat tabir atau ikhram? Jangan, dia hanya macam berbisik saja ya. Oke, hanya macam berbisik saja ya. Ustazah, masuk kerja nyogok hasil kerjanya, masuk kerja nyogok berdosa. Selama hasil kerjanya sebagian ulama madhab bilang haram, sebagian bilang tidak. Ustazah, oke, sebentar ya. Pekerjaan menjadi agen pegadaian. Nah, pegadaian itu kalau ada ribanya nggak boleh, Mbak ya. Nah, jadi kalau ada ribanya itu nggak boleh ya. Ustazah, oke, sebentar ya. Sehat ya teman-teman, coba dicatat lagi, tadi aku lagi jawab jadi banyak tercuekin. Ustazah, sholat sunat hajat boleh sesudah sholat duha, good, bagus aja. Oke. Aku sedih waktu dengerin ceramah ustazah tentang bakti kepada orang tua. Masya Allah, ya aku serius, soal orang tua hal yang paling serius bagiku. Jadi ketika emakku bilang lakukan nak, aku akan lakukan sampai titik darah penghabisan. Ketika emakku ridho pasti aku kerjakan. Tapi kalau emakku jangan nak, aku nggak akan tanya alasan. Emangnya kenapa nggak usah mak? Enggak. Karena orang tuaku walaupun nggak sekolah pasti pengalamannya lebih kuat dibanding aku. Kenapa nggak boleh mak? Bilang dulu. Kenapa nggak boleh? Enggak. Kalau orang tua udah bilang enggak, sami tua atau tuh. Aku dengar, aku taat. Ketika orang tua bilang gas nak, aku akan kerjakan sekuat kemampuan aku. Karena seperti itu orang tua udah banyak kok bukti teman-temanku yang enggak atau orang tua dikerjakan juga. Tahu-tahu gagal. Segampang itu aja kok teman-teman ya. Ustazah, kalau oke, sebentar ya. Kalau mertua yang nggak suka sama menantu tapi sekarang lagi sakit, yang ngerawat itu menantu. Yang ngerawat itu menantu, nggak apa-apa, biarkan ya. Orang mertua nggak suka sama menantu. Terus mertuanya sakit, menantu yang ngerawat. Ya nggak apa-apa, pahala untuk menantunya. Oke. Nggak apa-apa, rawat aja menantu. Kalau aku yang ada jadi teman menantunya tuh aku rawat. Aku suruh bilang, udah rawat aja, enggak apa-apa. Oke, gas aja. Ustazah, oke sebentar ya. Saya niat sholat sunnah, tapi tiba-tiba ada yang ikutan makmum di belakang. Ini sering terjadi sih. Kita niatnya sholat sunnah, dia mukul kita di belakang. Jawabannya gimana? Tetap harus dikeraskan.
keraskan suara kita ya. Ustazah, iya sama-sama ya. Saya nih, oke bentar ya. Sebentar, Ustazah, sholat duha berapa rakaat? Sholat duha bisa 2, bisa 4, bisa 8, bisa 12 rakaat. Nah, maksimal 12 rakaat seperti minimal 12 rakaat, berarti ada 6 kali salam ya. Apakah berdosa bekerja sebagai pembantu rumah? Nggak apa-apa. Jadi asisten rumah tangga kok dosa? Bagus kok kalau ikhlas pekerjaan yang mulia. Ustazah, tata cara sholat duha kayak sholat subuh aja. Sholat duha itu seperti sholat subuh aja. Sengaja aku sholat sunat duha 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Salam kanan, salam kiri. Sengaja aku sholat sunat duha 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Ya, Ustazah, arisan nggak masalah mbak. Yang penting dalam arisan tidak ada ribanya. Contoh misalnya tidak ada ribanya seperti kalau telat kena denda. Yang penting nggak ada riba-riba yang kayak gitu. Arisan secara hukum gak masalah. Lah kan itu hutang lah. Hutang kan gak apa-apa. Lo kalau dia meninggal lah kan ada ahli warisnya. Oke. Sholat bersuara bagi wanita jangan. Tutup bibirnya, ucapkan di dalam hati saja. Sholat duha langsung 4 rakaat boleh. Coba teman-teman share-share tautan, tap-tap layarnya. Yang baru mampir klik foto aku di pojok kiri atas. Follow, aktifkan tombol loncengnya ya. Kita ngobrol santai di akun ini. Nah, aku mau sampaikan, kalau sholat sunnah langsung 4 rakaat. Ya, aku ulang ya. Kalau sholat sunnah langsung 4 rakaat. Entah sholat taubat, entah sholat hajat, entah sholat qobliyah zuhur. Kalau langsung 4 rakaat tidak pakai tahiyat awal. Sengaja aku sholat sunat taubat atau sholat sunat duha lah cak-caknya gitu kan. Sunnah 4 rakaat, sunnah atasku karena Allah. Rakaat 1 berdiri, rakaat kedua berdiri, rakaat ketiga berdiri, rakaat keempat tahiyat akhir. Jadi dia tidak ada tahiyat awal. Oke, aman ya. Ustazah, waktu sholat duha 2,5 jam dari azan subuh sampai 1 jam menjelang azan zuhur ya. Kalau sholat hajat ayat pendeknya bebas. Ayat pendek itu bebas aja ya. Ustazah, oke, kalau buang angin terus diulang-ulang, betul-betul buang angin atau merasa-rasa buang angin? Kadang-kadang kita suka merasa-rasa doang. Suatu ketika seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, asy'urut mata, saya selalu merasa kentut." Apa kata Rasulullah? Bukanlah kentut namanya hatta yasma' sautan aw yajida riha. Bukanlah kentut namanya sampai kau dengar bunyinya atau kau cium baunya. Artinya apa? Kentut itu harus yakin itu kentut. Kalau dia cuma perasaan, rasa-rasa, itu bukan kentut, dia cuma was-was aja. Ya, jadi bagi tim-tim kentut ya, saya mau sampaikan pastikan itu kentut. Kalau beneran kentut ambil wudhu lagi. Kalau nggak kentut beneran cuman baper-baper perasaan doang, jangan dibiasakan ngambil wudhu lagi. Ya, abaikan ya, karena setiap keraguan abaikan ya. Oke, yang suka kentut ya, kadang-kadang suka baper ya, kentut aja baper ya, berasa kok kayaknya kentut ya, kayaknya kentut ya, itu enggak itu ya, itu namanya bukan kentut ya. Oke. Oke, yang tim-tim kentut tuh, ketawa-ketawa curiga aku jadinya. Ustazah, sholat sunnah cuma baca Al-Fatihah boleh nggak? Sholat wajib pun baca Al-Fatihah doang boleh kok, nggak masalah ya. Karena iftitah dan ayat pendek itu hukumnya sunnah aja, itu nggak wajib ya. Oke ya, dibaperin sama kentut, benar. Oke. Ustazah, kadang sebel, sebentar ya. Syukron Ustazah, kadang sebel Ustazah, gimana caranya sabar Ustazah? Sabar itu dilatih, sebenarnya bukan sabar sih, tapi bagaimana kita bisa menahan diri untuk memberikan respon ya. Tenang dulu baru memberikan respon ya. Ustazah, oke. Menyuruh sholat suami wajib nggak? Wajib. Zaro al munkar falighoyir. Kalau melihat kemungkaran maka kita ubah kemungkaran itu. Menyuruh dia sholat wajib. Perkara dia mau atau enggak itu bukan urusan kita. Saya ulang, menyuruh dia sholat adalah wajib. Perkara dia mau atau tidak itu urusan dia dengan Allah ya. Bisa beli di video Mbak Rere atau di showcase aku ya.
Ustazah, aku suka banget sama oh iya, sama-sama ya. Thank you ya yang sudah nemenin aku di live. Ustazah, sholat sambil duduk boleh nggak? Soalnya alhamdulillah saya sehat tapi males berdiri. Halah Majang, siap. Sholat sambil duduk karena malas nggak bisa bestoy. Ya, dalam dalil dikatakan sallu iman. Sholatlah kalian dalam keadaan berdiri. Fa illam tastati faqaidan. Kalau nggak mampu baru duduk. Nah, ya Mbak Robani. Fa illam tastati. Kalau nggak bisa baru duduk. Ya, kalau cuman males nggak boleh duduk. Kalau seandainya boleh aku mau juga. Ya, sallu iman. Sholatlah kalian dalam keadaan berdiri. Fa ilam tastati faqaidan, kalau nggak bisa duduk. Fa ilam tastati fa jam, kalau nggak bisa baring miring ke kanan. Fa ilam tastati fa mustalqian, kalau nggak bisa telentang. Kalau nggak bisa duduk ya, tapi kalau males nggak boleh ya Mbak. Nah, oke. Ustazah, iya, madu akasia boleh, nanti beli madunya ya. Sampai besok masih ada akasia dan akasia, beli 2 lebih murah. Paling lama besok. Wah, bagusnya beli hari ini karena kita nggak tahu besok bakal ketemu atau enggak ya. Karena ini adalah promo gajian sampai tanggal 30. Ustazah, oke. Tahajud dan duha 8-12 rakaat masih bisa. Ustazah, guru madrasah termasuk fisabilillah ya. Kita doa dulu ya seperti biasa. Robbi zidna ilman warzuqna fahman. Ya Allah, tambahkan kami ilmu, karuniakan kepada kami pemahaman ya. Oke, teman-teman boleh tanya apa yang mau teman-teman informasikan. Semoga Allah mudahkan ya teman-teman ya. Oke, siap Mbak Nur Korotul, Mbak Suraya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya semuanya Mbak Rudi ya. Oke, sehat selalu ya. Siap Mbak Raisya, Mbak Yulizar, Mbak Neni. Oke, kita doa. Robbi zidna ilman warzuqna fahman. Ya Allah, tambahkan kami ilmu, karuniakan kepada kami pemahaman ya. Oke, aman ya. Boleh tanya lagi ya teman-teman. Siap, boleh tanya lagi, tulis lagi ya. Sampai kita ngobrol santai. Kita mulai boleh? Bismillahirrahmanirrahim. Mulai ya. Bismillah ya. Tipes bisa, tipes bisa. Aku sambil lihat ke bawah ya, karena di atas cepet banget typingannya. Ustazah, oke sebentar ya. Semoga, amin ya. Sebentar dulu guys, cepet kali ya. Oke. Aman ya, siap, oke ya. Siap mau beres-beres, siap Mbak Titin ya. Oke, Ustazah, sujud sahwi duduknya duduk daripada sujud sahwi antara sujud dengan sujud lainnya seperti duduk iftirosi. Seperti duduk tahiyat awal ya. Ambil uang suami dosa enggak? Soalnya kalau punya uang nggak pernah terus terang sama istri. Selagi Mbak cukup sandang pangan papannya, maka Mbak nggak usah ambil uangnya. Kecuali dia pelit. Kalau pelit itu bisa boleh ambil uangnya. Maka suatu ketika istri Abu Sofyan bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, suamiku pelit padahal dia mampu gitu ya. Maka Rasulullah berkata, kau ambil uangnya untuk kebutuhan anak laki-laki dan anak perempuanmu illa qalil, secukupnya ya. Secukupnya dengan baik-baik gitu ya. Ustazah, minta amalan supaya teman kerjaku baik, tidak judes. Allahumma layyin li qalbahu. Ya Allahumma layyin li qalbahu. Ya Allah, lunakkan untukku hatinya. Tapi pada dasarnya kita nggak bisa merubah orang untuk sesuai dengan keinginan kita. Yang bisa kita lakukan adalah bagaimana kita itu bisa mengerti orang lain agar orang lain itu menjadi mafhum di mata kita ya. Nanti madunya ya Mbak, jam 9-an madu ya. Ustazah, nanti ya Mbak. Oke, sebentar. Kalau suami tidak mau tahu sama kebutuhan istri, ketika suami tidak mau menafkahi, maka pada saat yang sama suaminya itu berarti tidak bertanggung jawab dan tidak memberi nafkah. Suami yang tidak memberi nafkah kepada istrinya, maka efek sampingnya dia akan berdosa karena memenuhi kebutuhan istri itu statusnya fardu ain. Oleh karenanya laki-laki yang tidak bekerja maka dimakan nafsunya dengan cara berolahraga dan berpuasa.
Ustazah, sholat pakai handuk habis mandi, pakailah baju sebentar, ya kan? Sebenarnya nggak masalah, cuman pakai daleman doang, cuman kan adabnya yang kurang. Mbak Dwi, aman ya? Ustazah, mendoakan lewat Al-Fatihah untuk seseorang pakai bin kah? Boleh pakai bin, boleh tidak ya? Mbak Dwi nanti ya. Oke, boleh pakai bin, boleh tidak ya, teman-teman ya. Jadi mendoakan orang lain boleh pakai bin, boleh tidak ya. Ustazah, oke, sebentar ya. Apa amalan dan doa supaya anak cepat menghafal Al-Quran? Bilang sama anaknya bahwa ngafal Quran itu dari habis subuh dan mengulangnya di habis maghrib. Dan ingat, nggak ada ngafal itu yang mudah. Kalau ngafal Quran mudah, semua orang akan mau menghafal Quran. Nggak ada yang mudah. Makanya kenapa ufas itu sedikit? Karena tidak mudah. Mudah ngafal Quran nggak ada ceritanya. Mudah ngafal lebih susah kita untuk mengulang hafalannya. Bahwa yang kita hargai dalam hafalan Quran bukan sekedar hafalannya, tapi perjuangan kita untuk melakukannya ya. Ustazah, sebentar ya. Aku mau nanya bagaimana kalau dapat rezeki tidak bilang sama suami. Kalau tidak bilang sama suami, so far tidak ada problem. Karena itu adalah rezeki kita ya. Kalau rezeki kita itu nggak masalah ya. Tidak harus suami tahu. Asal digunakan untuk yang baik-baik. Apakah nge-lag atau suara aku jelas? Coba dibantu ya. Ustazah, boleh nggak senam aerobik di lapangan terbuka tapi pakai rok? Aku tetap nggak nyaranin sih teman-teman. Ada dalil walayat ribna bi arjulihin ya. Bahwa janganlah kalian hentakkan kaki kalian di hadapan laki-laki lain. Itu dalil Al-Quran. Menghentakkan, menggoyangkan kaki aja nggak bisa. Apalagi kalau teman-teman melakukan bergoyang ya. Jadi kalau mau senam indoor aja. Toh bisa tetap sehat kok. Ustazah, oke, sebentar ya. Apakah membaca sholawat harus tawasul? Ya enggak. Sekedar sholawat aja boleh, nggak jadi masalah. Aman ya. Oke, siap ya. Ustazah, tusuk jarum di kepala karena sakit kepala, buka hijab, laki-laki, nggak ada perempuan, jangan. Selagi tidak darurat, lagi tidak dalam keadaan darurat, jangan, masih ada obat lain. Aku mau tanya, stroke udah 7 tahun, nggak dinafkahin, harus gimana? Kalau suaminya tidak menafkahi karena sakit, kalau Mbak rela dan ridho, pahala Mbak juga akan besar. Tapi kalau seandainya Mbak nggak ridho, maka di sana ketika itulah kesabaran kita diuji. Kan dia tidak menafkahi kita karena dia sakit. Toh kita masih bisa hidup sampai sekarang. Saran aku tenang aja, sabar aja, nanti jadi ahlu surga insya Allah. Jadi kan suami sakit itu sebagai jalan untuk kita bisa menuju surganya Allah. Oke ya. Ustazah, menstruasi boleh nggak sholawatan? Orang yang mens boleh sholawat, boleh zikir, boleh sekedar mengulang hafalan, boleh sekedar muhasabah diri, bebas ya. Oke. Ustazah, gimana hukumnya wanita pakai gelang kaki? Walayatribna bi arjulihin. Janganlah kalian menghentakkan gelang kaki kalian di hadapan laki-laki lain. Kalau mau pakai gelang kaki, pakai di rumah aja. Dan sebenarnya perhiasan wanita hanya untuk suaminya. Kan nggak dilihatkan di luar, toh juga aurat. Iya kan? Jadi kalau mau melakukan juga, maka lakukanlah yang namanya di rumah. Apakah rambut rebonding haram? Saya jelaskan bahwa ketika kita pakai bedak, kenapa boleh? Karena dia bisa dihapus. Kenapa pakai lipstick boleh? Karena bisa dihapus. Kenapa pakai blush on boleh? Karena bisa dihapus. Tapi kenapa kita itu nggak boleh pakai extension ya? Karena lama kembali seperti semula. Kalau dia lama kembali seperti semula, dia syubhat, jangan dilakukan. Itu sebab kita tidak boleh melakukan yang namanya juga semacam rebonding ya. Kalau untuk pengen cakep doang jangan lakukan ya. Ustazah, oke, puasa sunnah suami minta jatah batalkan karena itu adalah puasa sunnah aja ya. Ustazah, oke, datang bulan boleh nggak ke makam? Nah, ikhtilaful ulama, perbedaan pendapat di kalangan ulama. Ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan tidak, lebih baik hati-hati aja. Gimana suara aku? Apakah jelas atau masih nge-lag teman-teman? Coba dibantu. Jelas atau masih nge-lag? Coba dibantu.
Udah jelas sepertinya udah aman sih ya teman-teman ya. Udah aman ya. Pakai maskara itu boleh Mbak. Pakai maskara boleh. Kan bisa dihapus ya. Kan bisa dihapus. Ngelek dikit-dikit ya nggak apa-apa ya teman-teman ya. Karena aku lagi tidak di tempat yang cukup baik ya sinyalnya ya. Oke aman ya. Ustazah, bagaimana hukumnya mewarnai rambut? Kok dibatasi lagi? Sebentar ya teman-teman ya, ini kok kita kayak gini lagi ya. Sebentar aku ajuin banding dulu. Sebentar ya. Aju banding. Pemberitaannya tidak jelas. Live tidak diskusi pemberitahuan. Sebentar ya. Bentar ya guys, bentar. Teknis nih, sepertinya TikToknya lagi marah nih sama kita nih. Oke, kita coba lanjut aja dulu ya. Sebelumnya suara jelas ya. Oke, 10 menit ya. Oke, kita dibatasi kayaknya dia menganggap aku minta-minta gift. Tapi nggak apa-apa, 10 menit sepertinya ya. Sebentar ya, aku tanya dulu. Oke, teman-teman coba dibantu untuk share-share tautan tap-tap layarnya ya. TikToknya mencurigai aku untuk meminta gift, padahal nggak aku lakukan. Maybe mungkin karena wallahu alam bisawab ya. Ustazah, wakaf Al-Quran di Masjidil Haram apakah boleh diniatkan lebih dari satu orang? Lebih tepatnya didoakan, itu boleh. Contoh ya. Ya Allah, contoh ya, ya Allah saya sedekah, dengan sedekah ini dapatlah pahalanya fulan, itu boleh. Ya, satu untuk banyak orang juga boleh ya. Ustazah, kalau kesal sama sikap suami, baiknya gimana biar nggak berdosa? Tahan, jangan reaktif, jangan memberikan reaksi yang juga menyebalkan sebenarnya kalau reaksi kita itu jelek. Ingat orang beriman itu orang yang mampu marah, mampu dia melakukan, mampu dia membalas walaupun pada akhirnya dia tetap memaafkan ya. Oke. Ustazah, kalau suami ngeluarin uang buat orang lain tapi istri nggak ridho itu gimana? Yang penting ngeluarin uangnya benar-benar karena Allah. Tak boleh keluarin duit untuk anak gadis orang biar dia suka sama kita, untuk para janda biar dia senang sama kita. Nggak bisa ya. Oke, Ustazah, bolehkah membaca surat Yasin yang ada di HP sebagai kalau lagi menstruasi? Jawabannya boleh ya. Ustazah, ada nggak qobliyah Isa? Ada, tapi tidak sunnah muakkad. Teman-teman share-share tautan, tap-tap layarnya. Ini kita masih dibatasi ya. Teman-teman TikToknya sepertinya salah paham sama aku. Semoga aman aja sampai habis durasi. Aku jelaskan sebentar tentang yang namanya sholat rawatib ya. Nah, bagi teman-teman yang baru mampir. Jadi rawatib itu adalah rawatib qobliyah dan rawatib ba'diyah. Apa itu rawatib qobliyah dan rawatib ba'diyah? Rawatib qobliyah sebelum sholat fardu. Kemudian rawatib ba'diyah adalah setelah sholat fardu. Oke, live banding tidak disetujui. Kami meninjau konten live Anda dalam bahwa pemberian hadiah di live ini tidak dapat dipulihkan. Aku nggak minta hadiah loh, Tok. Oke, aku terhalang lagi dengan konfirmasi dari TikTok. Aku izin sebentar, aku klik sebentar aja ya. Oke, tidak disetujunya banding aku, dia tetap kekeh kalau aku minta hadiah. Semoga, yaudah kita lanjut aja. Ya, oke. Banding ya, Anda melakukan permintaan hadiah katanya. Oke. Ya udah, yuk kita lanjut ya. Ntar kita selesaikan TikToknya secara adat ya guys. Terlalu sering dia begitu sama aku ya. Oke, Ustazah, posisinya aku yang mencari nafkah dan suami sebentar ya. Ustazah, posisinya aku yang mencari nafkah dan suami sedang sakit-sakitan. Bagaimana hukumnya? Bagus. Kalau Mbak Ridho itu sesuatu yang bagus ya. Kalau Mbak Ridho itu sesuatu yang bagus, oke. Memang nggak boleh ya Zah.
Iya, dia salah paham aja sama aku. Dikiranya aku minta-minta gift. Oke, kita ulang rawatib ya, teman-teman ya. Rawatib itu adalah 2 rakaat sebelum subuh. Nah, jadi rawatib itu ada yang qobliyah, ada yang ba'diyah. Aku pelan-pelan ya, teman-teman ya. Rawatib itu ada yang hukumnya sunnah muakkad ya, sunnah muakkad. Apa saja yang sunnah muakkad? 2 rakaat sebelum subuh, oke. 4 rakaat sebelum zuhur, oke. Kemudian 2 rakaat setelah zuhur, oke. Kemudian 2 rakaat setelah asar dan 2 rakaat setelah maghrib dan 2 rakaat setelah isya. Itu hukumnya sunnah muakkad. Aku ulangi pelan-pelan ya. 2 rakaat sebelum subuh, oke. Kemudian 4 rakaat, kemudian 4 rakaat sebelum zuhur, oke. Kemudian 2 rakaat sebelum zuhur dan kemudian 2 rakaat 2 rakaat sebelum subuh, 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib dan 2 rakaat setelah isya. Ini aku coba sematkan ya di bawah ya. Oke, sebelum asar, sebelum maghrib, dan sebelum isya itu nggak ada. Sebelum asar, sebelum maghrib, sebelum isya itu nggak ada yang qobliyahnya itu adalah sunnah muakkad. Dia adanya hanya sunnah biasa saja ya. Oke, nah, itu dia ya teman-teman ya. Nah, Ustazah, ini dia ya. Kalau 2 rakaat sebelum zuhur atau 4 rakaat bisa nggak? Bisa ya, bisa ya. Sebentar ya. Tanya teman-teman ya. Oke, Ustazah, oke, kalau sesudah asar nggak ada, habis asar dan habis subuh nggak ada ya. Oke, kita lanjut ya teman-teman ya. Sebentar ya. Ustazah, kalau berjamaah isya, sholat sunnahnya tertinggal 3 rakaat. Kita ikut aja 1 rakaat, nanti yang 3 rakaat lagi kita sambung. 3 rakaat lagi kita sambung aja. Bolehkah sholat qobliyah subuh sesudah iqomah karena sholatnya di rumah? Selagi masih ada waktu subuhnya boleh. Jadi gini Mbak. Sholat qobliyah dan ba'diyah itu bisa dikerjakan selagi masih ada waktu sholatnya. Misalnya nih azan subuh 4.30, Mbak baru bangun jam 5, orang udah bubar dari masjid. Mbak masih bisa kok melakukan qobliyah dulu lalu sholat subuh, masih bisa kok ya. Ustazah, boleh nggak sebelum zuhur cuma 2 rakaat saja? Sangat dibolehkan, nggak masalah. Kalau saya sedekah subuh, kemudian saya sedekah subuh, oke. Ustazah, oke, tidak menghadiri undangan. Ustazah, sebentar ya, ini bohong pula katanya. Tidak menghadiri undangan seperti kondangan kepada orang yang tidak kita kenal, boleh nggak? Boleh, nggak masalah. Datang ke pesta itu hukumnya fardu kifayah ya. Jadi tidak fardu ain. Kalau kita nggak datang, selagi ada orang lain yang datang, maka kita tidak kena dosa. Ustazah, apakah sedekah subuh bisa untuk berkurban? Itu namanya tabungan kurban, bukan sedekah subuh. Nanti tetap dapat pahala kurban ya. Ustazah, gimana kalau istri yang kerja, suami nggak kerja? Gimana cara bayar zakat fitrahnya? Kerja nggak ada hubungan dengan zakat fitrah. Kalau dia nggak kerja, tetap dia bayar zakat 2,5 kilogram. Tapi kalaupun dia tidak bekerja, zakatnya bisa dibayarkan oleh orang lain ya. Ustazah, oke, TikTok ada-ada aja deh. Iya itulah ya kan. Nah nanti dia cuma minta maaf aja guys. Itulah dia kan. Nanti dia udah kayak gitu, dia minta maaf doang ya kan. Maafkan atas ketidaknyamanan Anda ya. Yang menguji keimanan kita. Kalau aku bisa ngomong salah tuh sekali tok ya kan. Sayangnya dia nggak manusia ya kan. Nanti dia cuma minta maaf atas kenyamanan Anda ya. Latihan ya guys. Oke, latihan kesabaran ya. Ustazah, oke sebentar ya. Sholat subuh lupa kunut. Kalau kunut itu disunahkan oleh Imam Syafi'i dan tidak disunahkan oleh Imam Hanafi ya.
disunahkan oleh Imam Syafi'i dan tidak disunahkan oleh Imam Hanafi. Jadi kalau nggak kunut ya nggak apa-apa ya teman-teman. Jadi nggak wajib ya. Sujud syukur dibaca apa? Boleh kok zikir, nggak jadi masalah. Misalnya nih kita lagi dapat sesuatu ya, dapat berita baik gitu ya, kita langsung sujud Allah ya, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billah. Udah kayak gitu aja ya. Atau aku minta teman-teman kalau mau lakukanlah sujud syukur setiap habis sholat ya. Setiap habis sholat lakukan sujud syukur. Assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, langsung sujud ya. Langsung sujud baca zikir. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billah. Kayak gitu aja ya teman-teman ya. Kayak gitu aja. Siap Mbak Tini ya. Ustazah, zikir setelah qobliyah subuh atau sesudah sholat subuh bebas. Zikir itu bisa sebelum dan setelah sholat ya. Teman-teman jangan lupa sujud syukur setiap habis sholat ya. Siap Mbak Ida. Jangan lupa sujud syukur setiap habis sholat. Supaya nikmat yang Allah berikan kepada kita bertambah. Bacaannya baca tasbih aja. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billah. Kan sebentar, sekejap aja ya. Ada yang nanya, boleh nggak Ustazah setelah zikir dan doa? Boleh tapi nanti lupa. Ya pokoknya assalamualaikum, assalamualaikum langsung sujud sebelum lupa ya. Oke, Ustazah sholat qobliyah asar ada tapi tidak sunnah muakkad, dia sunnah biasa. Dia tidak sampai ke tahap sunnah muakkad, macam dia cuma sunnah biasa saja ya. Ustazah siap Mbak Oma, oke aman ya. Ustazah boleh nggak halangan ikut munaqoshah? Nggak ada masalah ya. Oke gitu ya. Aman ya, aman Zah, saya selalu rutin sujud syukur, Masya Allah. Tak pakai salam sujud syukur nggak apa-apa. Nggak pakai salam nggak masalah ya. Kan la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Siapa yang bersyukur Allah tambahkan nikmat, kalau tidak bersyukur azab Allah pedih ya. Hukum iqomah sebelum rawatib boleh nggak masalah, sunnah ya. Ustazah bacaan tahiyat akhir apa dibaca bisa tidak pakai sayyidina? Nggak apa-apa. Pakai sayyidina boleh, tak pakai sayyidina juga nggak apa-apa. Oh teman-teman terganggu ya dengan warna jilbabku ya. Dimaafin ya guys, tadi agak buru-buru ya. Ustazah, aku dapat ilmu banyak ngaji sama... Oh iya siap, terima kasih ya. Semoga bermanfaat ya. Ustazah, oke, sebentar. Ustazah, bagaimana adab jika membaca Quran ada orang sholat wajib? Ada orang yang lagi sholat, kita baca Qurannya suara dikecilin tapi tetap bersuara. Karena kalau baca Quran itu sangat dianjurkan kita bersuara. Kenapa? Karena dia mesti usahakan dilafazkan. Kenapa? Karena supaya tepat makhorijul hurufnya, yang mana kho, yang mana ha, yang mana za, yang mana za, yang mana sya, yang mana so, dan lainnya ya. Ustazah, sebentar ya. Cara sujud saat ada surat sejadah. Jadi di Al-Quran itu biasanya ada tanda sejadah. Ya, ada tanda sejadah. Ketika ketemu tanda sejadah itu, maka teman-teman letakkan Qurannya. Aku coba ya, cek ya. Tanda sejadah kayak gini guys ya. Nah, tanda sejadah kayak gini. Ya, toh ya. Nah nampak ya teman-teman ya. Jadi kalau baca Quran ada tanda sejadah kayak gini nih. Tuh ya, nampak ya. Nah ini kan atau kayak masjid kayak gitu kan. Ada ujungnya kayak gini kan. Nah itu ya. Nah teman-teman letakkan Qurannya ya. Letakkan Qurannya. Lalu kemudian teman-teman sujud. Baca sujud tilawah. Sujudnya adalah sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa saqqa sam'ahu wa basarahu bihaulin wa quwwatih. Fatabarakallah. Nah, jadi tapi bahasa yang tadi aja cukup sih. Tapi ini hukumnya sunnah muakkad, pahalanya besar. Ya, ini aku sematkan dari teman kita, coba di screenshot aja. Ya ini hukumnya bukan sunnah biasa, ini hukumnya sunnah muakkad, sangat dianjurkan. Sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa saqqa sam'ahu wa
basarahu bihaulin wa quwwatih ya. Dia kan ada macam sujud sahwi, ada sujud sejadah, ada sujud syukur kan. Nah, kayak gitu ya. Nah, semoga dapat kita hafal sehingga kalau lagi baca Quran ada tanda sejadah kayak gitu, kita letakkan Quran sebentar lalu kita sujud seperti itu ya. Ustazah, oke, kalau sujudnya sujud syukur boleh nggak Zah? Boleh nggak Zah kalau ada tanda sejadah? Sebenarnya boleh, tapi afdolnya adalah sujud sejadah ya. Bacaannya itu ya, dihafal sebentar kok. Sajadah wajhiya lilladzi khalaqahu wa saqqa sam'ahu wa basarahu bihaulin wa quwwatih ya. Ustazah, oke, sebentar ya. Oke, ya Zah, mau hafal Zah? Siap ya. Tolong rekomendasikan sedekah yang baik pada saat di Mekah dan Madinah. Boleh beli Quran di sana yang udah distempel, letakkan ke masjid. Nah, Quran yang boleh diwakafkan saat ke masjid itu adalah yang ada stempel saja ya. Cuma kalau mau dikasih ke tukang-tukang sapu, tukang bersih toilet, di sana bisa ya. Kalau ada uang rupiah kasih ke orang Indonesia, mereka sangat senang ya. Ustazah, nggak hafal Umi panjang bacaannya ya, dihafal pelan-pelan aja ya. Ustazah, lagi haid boleh ikut pengajian di masjid enggak? Jadi wanita haid masuk masjid itu ulama madhab berbeda pendapat ya. Yang pertama ada yang mengatakan tidak boleh masuk 7 langkah udah berdosa. Yang kedua ada yang mengatakan boleh masuk tak boleh duduk ya. Yang ketiga ada yang mengatakan boleh masuk musola nggak boleh masuk masjid. Yang keempat ada yang mengatakan boleh masuk asal tidak menetes. Pilih yang mana terserah ya. Oke, pilih yang mana terserah ya teman-teman ya. Oke, ada yang mengatakan tak boleh masuk 7 langkah berdosa dan seterusnya. Kalau sholat witir bacaannya surat apa? Kalau 3 rakaat sholat witir dianjurkan rakaat pertama baca Al-A'la, rakaat kedua baca Ad-Duha, rakaat ketiga baca Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Tapi enggak juga demikian kok. Baca surat-surat pendek yang teman-teman hafal, sholatnya tetap sah kok. Siap Mbak Raisya ya? Oke, aman ya. Kalau ngajinya nggak pakai mukena boleh langsung sujud sejadah Zah. Yang penting kan tutup aurat kan kalau ngaji kan. Ustazah, bacaan zikir apa yang perlu dibaca saat berdagang? Perbanyak sholawat. Kalau mau laris dagangannya jangan lupa sedekah subuh, jangan lupa sholat duha. Dan kemudian jangan lupa teman-teman memperbanyak sholawat. Dan yang paling penting jujur amanah. Dan kemudian syukuri apa yang ada ya. Ustazah, oke, kalau sholat jamaah kita berdoanya harus ngikut imam atau cukup diam karena sudah diwakili imam. Cukup say amin, 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 amin. Tapi ketika imamnya sudah walhamdulillahirabbil alamin, teman-teman tetap aja angkat tangannya doa sendiri. Karena antara doa imam dengan doa kita kadang nggak sinkron ya kan. Kita pengen lunas hutang sementara imam nggak ada hutang. Kita pengen anak soleh, imamnya nggak punya anak, maka boleh doa pakai bahasa Indonesia sendiri dilanjutkan ya. Ustazah, oke, sebentar ya. Tayamum untuk wanita batas sikunya atau pergelangan tangan saja sampai ke siku ya. Tapi kalau seandainya teman-teman itu melakukan tayamum di luar ruangan, jangan sing-singkan lengan bajunya ya. Oke. Ustazah, sholat istikharah sholat pendeknya apa? Sholat istikharah ayat pendeknya bebas aja nggak jadi masalah ya. Ustazah, oke, ayat pendeknya bebas aja. Dia 2 rakaat kayak sholat subuh. Yang penting Al-Fatihah dibaca ya. Ustazah, sebentar ya. Oke, Ustazah, lebih baik sholat di masjid apa di musola atau di rumah? Wanita itu tidak wajib ke masjid, tapi juga tidak diharamkan ke masjid. Dan dalil izasta'zana nisa'akum fil lail ilal masjid fa'dzulahun. Jika istri kalian meminta izin ke masjid, maka izinkanlah dia. Jadi perempuan itu boleh di masjid, boleh di rumah. Tapi kalau Mbak tanya mana yang afdolnya? Afdolnya berjamaah.
Di masjid sendiri, di rumah berjemaah di rumah. Di rumah sendiri, di masjid berjemaah di masjid. Yang penting di masjid jangan tabarruj, jangan dandan berlebihan, jangan ada 10 mantan pula di situ ya. Pakai hijab ke masjid untuk ibadah, bukan untuk ngomongin orang atau tebar pesona dan seterusnya. Ustazah, oke, sebentar ya. Sholat taubat sebaiknya dilakukan tengah malam atau siang, bebas. Sholat taubat itu bisa siang dan malam ya. Bisa siang dan malam aman ya. Ustazah, oke. Boleh nggak kalau haid berdoa? Ya boleh lah. Wanita haid tuh boleh zikir, boleh berdoa, ya, boleh sholawatan, ya, boleh ingat kekurangan diri, boleh sekedar mengulang hafalan dan seterusnya ya. Iya laris ya, banyak mantannya ya. Ayah durhaka itu seperti apa? Ya, yang tidak merawat anaknya sesuai dengan tuntunan syariat dong. Ya, Ustazah, sholat taubat bisa dikerjakan, betul sekali. Oke, sebentar ya. Ustazah, apa hukumnya kalau shaf laki-laki dan perempuan sejajar sementara musolanya kecil? Minimal harus berjarak depan belakang ya. Kalau kecil dia nggak akan dijadikan musola loh Mbak ya. Harus berjarak minimal setengah badan untuk daripada sejadahnya. Ustazah, oke sebentar ya. Kalau kita sholat lagi sujud ada nyamuk bunyi di telinga kita. Langsung tepuk nyamuk boleh, nggak apa-apa. Menepuk sesuatu yang hitam dalam sholat kalau pada masa Nabi itu kalajengking. Kalau kita boleh nyamuk tup. Nah, berdarah gimana Ustazah? Darah nyamuk itu najis ma'fu. Najis yang dimaafkan ya. Ustazah, sedekah subuh kita kasih ke anak yatim bebas. Sedekah subuh itu boleh ke anak yatim, boleh ke fakir miskin, boleh ke teman ya, takdir makan kawan, bebas aja ya. Ustazah, oke, gimana caranya kalau sholat tahajud kalau 4 rakaat? Kalau Mbak mau lebih simpel, 2-2 aja. 2-2 aja. Qiyamul lail matna matna. Salat tahajud, maaf, salat malamnya Rasulullah itu 2-2. Matna matna. 2-2. Nah, persoalannya seperti ini. Bahwa tahajud itu waktunya kapan ya? Tahajud itu adalah dari habis isya sampai azan subuh. Usahakan tidur dulu. Yang penting sebelum azan subuh masih bisa tahajud. Misalnya azan subuh 4.30. Teman-teman bangun 4:10. Masih bisa tahajud 2 rakaat lah. Oke. Ustazah, oke. Tapi kalau mau langsung 4 rakaat tahajud silahkan. Tapi nggak pakai tahiyat awal. Rakaat 1 berdiri, rakaat kedua berdiri, rakaat ketiga berdiri, rakaat keempat tahiyat akhir. Rakaat 1, 2, 3, 4 semuanya pakai ayat pendek ya. Teman-teman boleh share-share tautannya, tap-tap layarnya. Yang baru mampir klik foto aku di pojok kiri atas. Follow, aktifkan tombol loncengnya. Kita ngobrol santai, semoga betah belajar di akun ini. Ustazah, berapa kali live sehari? Wah, banyak banget ya teman-teman ya. Berkali-kali aku live. Ustazah, tahajud tidak tidur dulu gimana? Afdolnya adalah tidur dulu. Ya, kalau mau afdol. Ustazah, qobliyah asar 4 rakaat bisa. Tapi dia sunnah biasa, tidak sampai ke status hukum sunnah muakkad. Aman ya Zah TikToknya? Coba kita lihat. Oh, sudah aman guys. Alhamdulillah. Pembatasannya sudah hilang ya. Oke. Palingan nanti dia chat. Mohon maaf atas ketidaknyamanan Anda. Kami turut bersedih hati atas ini. Kami senang Anda bisa bekerja sama dengan TikTok ya. Oke TikTok ya. Oke, ujian banget ya. Paling gitu, kami senang bekerja sama dengan Anda melalui dedikasi Anda bla 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 dan mohon maaf lahir dan batin. Aku nanti jawab tunggu lebaran aja ya TikTok kayak gitu kan geng. Ustazah, sholat tahajud 4 rakaat niatnya gimana? Sengaja aku sholat sunat tahajud 4 rakaat sunnah atasku karena Allah. Sengaja aku sholat sunat tahajud 4 rakaat sunnah atasku karena Allah, ya kan? Nah, cuman kalau langsung 4 rakaat, rakaat 1 berdiri, rakaat kedua berdiri, rakaat ketiga berdiri, rakaat keempat tahiyat akhir. Susah, 2-2 aja lah, ya kan? 2-2 aja teman-teman ya. Oke, jadi 2-2 aja ya. Ustazah, oke, aman ya. Mantap, madunya udah datang ya. Ustazah, seandainya saya kelewatan, saya apa tadi Mbak? Oke ya.
Oke, sebentar ya. Ustazah, boleh nggak ziarah kubur pas lagi haid? Oh, kalau gini ada dua pendapat, ikhtilaf. Ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan tidak. Ya tenang, teman-teman pilih yang mana nggak apa-apa. Jam tangan merek, oh jam tangan aku Samsung Smartwatch 7 ya, di gerai Samsung banyak. Ustazah, oke, disarankan depositokan, bagaimana hukumnya? Deposito tidak boleh, itu riba. Kalau mau pergi ke obligasi syariah ya. Ustazah, jika setelah sholat tahajud, apa-apa ya. Ustazah, oke, aurat wanita wajah, tangan, kaki. Wanita dengan wanita dari pusat sampai lutut. Wanita dengan laki-laki seluruh tubuh kecuali muka dan sepergelangan tangan. Ustazah, niat sholat pakai bahasa Indonesia boleh nggak? Seluruh jenis sholat, seluruh niat boleh pakai bahasa Indonesia. Niat sholat ya, niat wudhu, niat mandi junub, niat tayamum ya, kemudian niat niat puasa, every niat itu boleh pakai bahasa Indonesia ya. Ustazah, oke, sebentar ya. Sedekah subuh uangnya saya masukin celengan, dibuka pas hari anak yatim. Apa nggak apa-apa, Zah? Nggak apa-apa ya. Ustazah, oke, bolehkah ambil uang di bank syariah? Mengambil uang, oh berhutang. MUI mengatakan halal, tapi aku yang namanya hutang aku nggak support. Karena kenapa? Tetap lebih besar daripada pokoknya ya. Ustazah, kalau kita masih punya hutang, bolehkah kita umroh? Tergantung Mbak, hutangnya itu hutang yang ada dosanya nggak? Kalau dia hutangnya hutang riba, lebih bagus bom dulu aja ya, ke bank ya. Tapi kalau hutangnya hutang sama kawan, jatuh temponya masih 5 tahun lagi, berarti belum ada kewajiban yang pasti, Mbak umroh dulu nggak masalah. Tergantung hutangnya hutang apa ya. Ustaz, kalau teman-teman punya hutang di bank 70 juta lagi, angsurannya 2 juta setiap bulan. Tahu-tahu teman-teman bisa punya uang 30 juta untuk umroh. Lebih bagus teman-teman bom dulu sisa hutang pokok 40 juta lagi. Karena tadi awalnya 70 juta supaya angsurannya berkurang. Dan ingat kata Sayyidatina Aisyah bahwa jauh lebih baik meninggalkan dosa daripada memperbanyak kebaikan. Tinggalkan riba itu jauh lebih baik dibanding memperbanyak kebaikan. Oke, bom dulu aja ya. Ustazah, kan kalau orang tua menelantarkan anaknya dan gak tanggung jawab, bagaimana hukumnya? Hukumnya ya dosa lah ya. Jangankan menelantarkan anak kandung, kawan aja lagi susah kita telantarkan, itu berdosa. Apalagi anak kandung kan. Ustazah, oke, siap Mbak Sajidah. Semoga Allah lunaskan hutang-hutang teman-teman yang punya harapan untuk bisa melunaskannya ya. Ustazah, apa bedanya tahajud dengan hajat? Kalau tahajud kan malam hari aja. Kalau hajat siang dan malam ya. Beda ya Mbak. Ustazah, amin ya. Oke, jadi bagi teman-teman yang punya hutang, jangan lupa berdoa. Apa doanya? Allahumma kfini bihalalika an haramik, wa aghnini bifadlika amman siwak ya. Ya Allah, Allahumma ghnini bihalalika an haramik wa aghnini bifadlika amman siwak ya, kayak gitu ya. Ustazah, kalau datang bulan boleh berwudu nggak? Dia tidak bisa menghilangkan hadas besar. Kalaupun mau dilakukan hanya untuk membangun kebiasaan saja ya. Ustazah, sebentar ya. Kalau kamar mandi ada WC, niat berwudu harus baca dalam hati. Jadi begini Mbak. Masuk WC kan baca doa. Keluar WC baca doa. Mau cebok kan baca doa. Mau mandi junub kan baca niat. Mau wudhu kan baca niat. Kalau posisi kita melakukan itu di dalam kamar mandi, maka yang mesti kita lakukan adalah tutup bibirnya, ucapkan di dalam hati. Oke, tutup bibirnya, ucapkan di dalam hati ya. Tutup bibirnya, ucapkan di dalam hati. Nah, tapi kalau kita lagi sholat, buka matanya, buka bibirnya. Ya, jadi gini, kalau di kamar mandi gini ya. Kalau lagi sholat, buka matanya, buka bibirnya ya. Kalau lagi sholat ya. Sholat itu nggak boleh gini.
Sholat itu mesti sampai berbisik, sampai telinga kita mendengarkan bacaan kita. Dan kemudian kalau seandainya kita dalam keadaan baca Quran, itu kuat-kuat seperti aku yang sedang membaca. Karena kalau baca Quran dalam hati, kita jadi susah untuk mengontrol bacaan kita. Yang mana kho, yang mana ha, yang mana ha, yang mana sa, ya. Ustazah, oke. Kalau pengen punya rumah tangga tapi nyicil ke bank, nggak usah, ngontrak aja dulu ya, ngontrak aja dulu sambil menabung ya. Ustazah, oke. Sedekah subuh diceleng niatnya sedekah, betul. Yang penting untuk kebutuhan orang lain. Nggak boleh sedekah subuh untuk kita. Itu namanya tabungan ya. Ustazah, benarkah ada sihir untuk membuat usaha sepi? Ada dong, ada. Sihir itu ada. Usaha kita yang laku mendadak sepi. Badan kita lebam-lebam, ya, sakit di bagian tertentu di jam-jam tertentu, bayi suka nangis, suka mimpi buruk, ya, atau kita merasa sepi di satu ruangan, di ruangan lain mah baik-baik aja. Sihir itu ada. Makanya teman-teman berusaha untuk melakukan yang namanya baca ayat ruqyah aja secara rutin. Yang udah kena ya, contoh misalnya teman-teman ambil wudhu pakai pakaian yang tidak terlalu mencolok, lalu kemudian teman-teman boleh membaca pakai mukena ya, lalu kemudian baca ayat-ayat ruqyah ya. Ayat ruqyah itu adalah Al-Fatihah, kemudian Al-Baqarah 1-5, Al-Baqarah 284 sampai 286, kemudian ayat kursi. Nah, itulah dia ya. Jadi dibaca tuh ayat-ayat ruqyah. Nah, setelah itu sediakan air dan minum airnya. Semoga sembuh ya. Sholat taubat ada nggak? Ada. Ustazah, percaya nggak kalau suka kesurupan? Kesurupan harus percayalah. Kan itu jin. Jin itu ada. Wa ma khalaqtul jin wal ins illa liya'budun. Aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk menyembah kepadaku. Halabaku udah berteriak-teriak, orang yang kesurupan nggak juga kita percaya. Parah itu. Ustazah, oke, sebentar ya. Sedekah subuh dikasihkan jam 7 pagi, boleh ya. Dikumpulkan dulu di rumah 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000. Serahkan nanti siang-siang, boleh. Ya, nggak harus pagi ya, atau di hari Jumat, itu boleh ya. Saya sholat sambil apa? Sambil apa Mbak? Ustazah, sebentar. Sholat sunat taubat tidak harus mandi taubat dulu ya. Ustazah, oke, sebentar ya teman-teman ya. Gimana kalau orang tidak bayar hutang? Ada dua pilihan kita ya. Oke, ada dua pilihan kita ya. Kalau seandainya orang itu mengikhlaskan. Kalau kita mengikhlaskan, kita dapat pahala di dunia. Kalau kita tidak ikhlaskan, maka kita tetap akan diganti oleh dia di yaumil akhir nanti ya. Ustazah, sebentar ya. Kalau mengaji dan sederhana, enggak masalah. Yang penting hati-hati kalau dandannya waterproof itu susah. Kalau pakai lipstick waterproof ya, kalau pakai bedak waterproof, susahnya itu adalah nanti pada posisi mau berudunya. Mau berudu itu jadi susah banget ya, karena harus dihapus kalau dia anti air ya. Ustazah, kalau utang rumah BTN riba ya, pasti itu ya. Oke. Ustazah, kalau bukan bulannya haid, kadang-kadang mau wudhu, ada sedikit apa batal wudhunya? Oke, enggak. Berwudhu saat haid tidak bisa menghilangkan hadas besar. Dia cuma membangun kebiasaan aja. Bacaan ayat kursi apa baca tahmid dulu? Enggak harus kok ya. Ustazah, saya haid lancar minum madu akasia, enak juga rasa madunya. Akasia itu enak. Enak, akasia enak. Madu akasia. Nanti diminum terus madunya ya. Oke, Ustazah, kok nggak ngantuk? Belum lah jadwal tidur. Nanti jadwal tidur jam 11. Ustazah, apa bisa sedekah subuh diberikan kepada sama tetangga? Bebas. Sedekah subuh diberikan kepada tetangga itu boleh, nggak jadi masalah ya. Oke.
Ustazah, ngucapin salam sewaktu di kamar mandi, dijawab jangan Bu Ustazah, ucapkan dalam hati aja ya. Dalam hati semuanya, kalau lagi di rumah, di kamar mandi ya. Ustazah, bolehkah umroh kalau masih punya hutang? Tergantung. Kalau hutangnya hutang riba, lebih bagus bom dulu aja hutang ribanya. Kalau hutangnya sama orang, teman-teman boleh melakukan yang namanya pergi umroh dan minta keriduan mereka untuk penundaan membayarnya ya. Kalau orang tak jawab salam berdosa, makanya jawaban salam tuh waalaikumsalam. Ini kan teman-teman ada yang baru masuk, waalaikumsalam itu udah termasuk semua yang baru masuk, semua yang ada di live ini. Kum itu artinya untuk semuanya ya. Ustazah, kita sebentar ya. Ngaji muntah nggak usah dipikirin, nggak perlu nangis ya. Oke, tadi aku ngaji tiba-tiba ada bau nyengat, nggak apa-apa. Baca aja doa terlindung dari kejahatan. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaqa. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kejahatan semua